kita boleh berada di minggu kedua bulan Agustus tahun 2024. Ketika kita berada di bulan ini, maka kita akan ada dalam pemahaman tetapi juga penghayatan bersama sebagai warga bangsa, bahwa di bulan ini merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, bangsa kita. Karena di bulan ini kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-79 tahun. Itu berarti bahwa 79 tahun sudah kita hidup sebagai bangsa yang merdeka, sebagai orang-orang yang tidak lagi dibelenggu oleh apapun atau pihak manapun. Kita bebas berekspresi dalam segala aktivitas kehidupan. Tidak ada tekanan, intimidasi, ketidakadilan. Itu gambaran kemerdekaan atau kebebasan. Hidup aman, damai, dan sejahtera. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kemerdekaan atau kebebasan itu sudah benar-benar kita rasakan? Sementara masih ada ketidakadilan, kemiskinan, masih ada para pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga gambaran kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan oleh sekelompok orang-orang yang belum merasakan bahkan mengalami kemerdekaan itu. Di bulan Agustus ini kita dipayungi dengan tema yang diturunkan dari bidang IAI Sinode GPI Papua, hidup sebagai orang merdeka. Dan subtema kita di minggu kedua di bulan ini, berbagi selalu menghasilkan buah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44 ini akan mengantar kita untuk belajar tentang bagaimana dalam kesulitan hidup kita akan mampu untuk berbagi bagi sesama dalam kehidupan kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi juga sebagai sesama manusia. Kondisi kisah yang dituliskan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44 ini adalah situasi di Israel, di Gilgal. Situasi kelaparan terjadi di sana karena kekeringan yang melanda seluruh daerah Israel. Dalam masa kelaparan itu, makanan menjadi sangat langka atau sulit didapatkan. Tetapi di tengah masa sulit itu, pemeliharaan Allah selalu terjadi atas setiap hambanya yang setia dan berharap pada Allah. Kisah ini diawali dengan datangnya seorang dari Baal Salisa. Dia membawa roti hulu hasil bagi Nabi Elisa, abdi Allah. Hulu hasil adalah buah sulung yang dipersembahkan bagi para imam suku Lewi dan dimasukkan di dalam perbendaharaan rumah Tuhan atau bait Allah untuk kebutuhan hidup imam dan
suku Lewi atau para Lewi. Tetapi seseorang dari Baal Salisa ini, dia tidak bawa roti hulu hasil atau buah sulung itu ke dalam perbendaharaan bait Allah kepada imam atau suku Lewi, tetapi dia membawanya kepada abdi Allah Nabi Elisa. Mengapa dia mempersembahkan kepada Elisa dan bukan kepada para imam atau suku Lewi? Karena bagi dia Elisa adalah abdi Allah yang setia, yang tetap berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Allah. Dia menjadi abdi Allah yang setia, melakukan perkara-perkara besar dalam mujizat-mujizat yang dia lakukan di Israel pada masa sulit kehidupan bangsa itu. Seseorang dari Baal Salisa ini tidak saja membawa roti hulu hasil, tetapi juga dia membawa gandum yang masih baru. Dia datang pada Elisa karena dia mengenal siapa Elisa dan mempersembahkannya bagi Elisa. Ketika Elisa menerima pemberian itu, dia menyuruh pelayannya untuk menghidangkan 20 roti jelai itu kepada 100 orang nabi untuk memberi mereka makan, karena saat itu mereka ada dalam situasi krisis pangan atau ekonomi. Tetapi pelayannya ragu dan bingung, karena bagi sang pelayan tidak mungkin 20 roti ini dapat mencukupkan 100 orang saat itu. Pelayan ini kemudian berkata kepada Elisa, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Elisa menjawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Ketika dihidangkan dan dimakan oleh 100 orang itu, roti itu tidak berkurang, tetapi dia bertambah-tambah, bahkan ada sisanya. Mujizat Tuhan terjadi dalam sebuah keyakinan Elisa bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan selalu ada bagi setiap orang yang taat setia, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mujizat adalah peristiwa iman yang terjadi di luar nalar manusia. Dan mujizat itu terjadi hanya karena iman, percaya kita kepada Allah. Bagi setiap orang yang sungguh meyakini kemahakuasaan Allah, dia akan dapat melihat perbuatan Allah dalam hidupnya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tetapi itu butuh keyakinan iman yang sungguh. Di dalamnya tidak ada keraguan, kekhawatiran, tetapi hanya ada satu, percaya secara total.
meyakini kuasa Allah yang tidak terbatas atas kehidupan kita yang terbatas. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, mujizat seperti yang terjadi di zaman Elisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna bagian firman ini bagi kita dalam kehidupan yang sementara kita gumuli? Hal pertama yang mau diajarkan oleh firman ini bagi kita, bahwa dalam kehidupan yang kita jalani dan gumuli, seberat apapun tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup kita, kita harus meyakini kuasa Allah akan berlaku dalam kehidupan kita. Sebab kuasa Allah tidak terbatas. Dia mampu mengendalikan kehidupan kita di dalam kuasanya. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kuasa Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, meyakini Dia dan firman-Nya dalam setiap hidup kita. Hal yang kedua yang mau diajarkan dari firman ini bagi kita adalah bagaimana kita berperilaku dalam realitas kelangkaan atau kesulitan. Memberi di saat kita juga sementara butuh. Memberi di saat kita sementara dalam kekurangan dan kesulitan. Itu ujian bagi kita. Orang akan ragu memberi jika dia ada dalam kesulitan dan kekurangan. Karena bagi dirinya saja tidak ada, bagaimana mungkin mau kasih for orang lain? Elisa, ketika dalam situasi sulit, krisis pangan, krisis makanan saat itu, dia dapat 20 roti jelai dan sekantong gandum baru. Bisa saja dia menyimpannya bagi dirinya sendiri dan pelayannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia punya kebaikan hati yang mendorong dia untuk memberi dalam kesulitan yang dia alami. Tetapi satu hal yang diyakini oleh Elisa, bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Allah. Karena itu dia memberi dalam kebaikan hatinya, karena dia meyakini Allah sementara dan terus memelihara dan menyertai kehidupannya selalu. Maka kita diajarkan dari bagian firman ini, apakah kita sanggup memberi? Bagaimana respon kita, bagaimana sikap dan perilaku kita ketika dalam realitas kesulitan yang kita alami, kita dapat memberi bagi orang lain yang sementara juga ada dalam kekurangan dan kemiskinan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan berikan bukan hanya cukup untuk hidup kita, tetapi juga untuk kita menolong orang lain. Seseorang dikatakan kaya dan berlimpah adalah ketika di dalam kekurangannya dia masih mampu memberi bagi orang lain. Siapa yang mampu memberi di tengah-tengah kekurangannya, dia akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Sebab sulit, Bapak Ibu, ketika kita kurang
kita tidak ada ini, tapi kita mampu memberi bagi orang yang membutuhkan. Dan orang kaya bukan karena dia punya uang banyak, materi banyak, tetapi orang dikatakan kaya dan berlimpah jika di dalam kekurangannya dia masih mampu memberi bagi orang lain. Kita ingat seorang janda dalam kisah di kitab Markus, ketika dia mempersembahkan apa yang ada padanya, apa yang terjadi, dia mendapat pujian dari Tuhan Yesus pada saat itu. Di dalam kekurangannya dia memberi dan mempersembahkan semuanya pada Tuhan. Maka ini yang diajarkan bagi kita lewat bagian firman ini. Elisa sungguh percaya bahwa Tuhan yang memberi makanan itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk mencukupkan kehidupannya, bahkan sampai lebih. Dia meyakini bahwa Allah yang besar dan berkuasa mampu melakukan dalam kuasanya yang besar itu bagi manusia. Firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan di sana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, di dalam kekurangan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, Allah yang kaya mampu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dia saja merelakan anaknya Yesus Kristus untuk memberikan yang sempurna bagi kehidupan kita, apalagi pemeliharaannya bagi kita. Maka hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah meyakini kuasanya dan percaya pada firman-Nya. Maka kita akan mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup berdampingan sebagai satu bangsa yang merdeka bersama dengan sesama yang ada di sekitar kita. Maka pesan firman Tuhan bagi kita dalam merayakan, dalam semangat kemerdekaan yang kita alami sampai di usia 79 tahun ini, mari kita hidup berbagi dengan sesama kita tanpa memandang siapa dia. Sebab di sekeliling kita masih ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Hidup kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dalam hidup kita. Tetapi untuk mau berbagi itu membutuhkan kerelaan hati, kemurahan hati kita, kebaikan hati kita untuk memberi dan menolong sesama yang ada dalam kekurangan. Jangan kita pernah menutup mata hati kita
kepada sesama. Sebab di balik berkat yang Tuhan beri bagi kita, di situ juga ada tersimpan berkat bagi orang lain atau sesama yang dipercayakan lewat kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sebagai warga bangsa di tengah realita kemerdekaan yang kita alami dan rasakan sampai hari ini, mari kita hidup juga untuk memerdekakan orang lain dengan mengasihi mereka dengan hati kita yang tulus dalam kebaikan, seperti yang dilakukan oleh Elisa di masa sulit hidupnya. Ingatlah bahwa kita mendapat pujian dari Tuhan ketika kita mampu memberi dari kekurangan kita kepada sesama kita. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita untuk dapat melakukan firman ini di dalam hidup kita.